Kalau kamu pikir menerima Yesus cukup sekali saja, dan setelah itu kamu bisa hidup sesuka hati, maka kamu dalam bahaya besar. Banyak orang tertipu oleh pemahaman ini. Mungkin kamu salah satunya. Hari ini kita akan membongkar kesalahan fatal yang bisa membuat banyak orang kehilangan arah dalam kehidupan rohaninya. Apakah iman benar-benar cukup hanya sekali? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar yang Tuhan kehendaki dari kita? Jangan lewatkan satu bagian pun, karena ini bisa menentukan arah hidupmu. Banyak orang berpikir bahwa menjadi Kristen itu seperti membeli tiket pesawat. Cukup beli sekali, lalu bebas melakukan apa saja. Mereka merasa cukup dengan menerima Yesus dalam satu doa, lalu hidup kembali seperti biasa, tanpa perubahan, tanpa pertumbuhan. Masalahnya, kekristenan bukan seperti tiket pesawat, melainkan perjalanan panjang yang butuh komitmen dan kesetiaan. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa menjadi muridnya hanya soal mengucapkan doa pertobatan satu kali, lalu selesai. Sebaliknya, ia menekankan bahwa mengikuti Dia adalah perjalanan seumur hidup yang mencakup pertumbuhan rohani, pengudusan, kesetiaan. Yesus sendiri berkata dalam Lukas 9 ayat 23, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Setiap hari, bukan cuma satu kali. Bayangkan kalau seorang atlet hanya berlatih satu kali dalam hidupnya dan berharap bisa memenangkan pertandingan seumur hidup. Mustahil, bukan? Begitu pula dengan iman kita. Seorang murid Yesus yang sejati dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk terus mengikuti. Kekristenan bukan hanya soal titik awal, tetapi juga perjalanan yang terus-menerus. Kalau kita percaya bahwa iman cukup sekali saja tanpa komitmen, maka ada 4 bahaya besar yang mengintai kita, dan semuanya sangat berbahaya. Bahaya pertama, kita mengabaikan pertumbuhan rohani. Banyak orang Kristen tetap sama saja selama bertahun-tahun, tidak bertumbuh, tidak lebih mengasihi Tuhan, tidak lebih dekat dengan firman-Nya. Padahal Filipi 2 ayat 12-13 berkata bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Keselamatan bukan cuma soal memulai, tapi juga soal berjalan di dalamnya. Jika seorang bayi tidak pernah bertumbuh, apakah itu normal? Tentu tidak. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Jika kita tidak bertumbuh, ada yang salah. Rasul Paulus menegaskan bahwa keselamatan harus dikerjakan terus-menerus dengan ketaatan dan ketergantungan kepada Allah. Bahaya kedua, kita kehilangan esensi pemuritan. Yesus tidak hanya memanggil kita untuk percaya, tetapi untuk menjadi murid-Nya. Di dalam Matius 28 ayat 19-20, Dia tidak berkata, "Pergilah dan buatlah banyak orang percaya." Tetapi, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku." Artinya, ada proses pembelajaran, pertumbuhan, dan perubahan yang terjadi seumur hidup. Menjadi murid berarti
hidup dalam ketaatan, disiplin rohani, dan pembentukan karakter. Ini bukan sesuatu yang instan, tetapi hasil dari proses yang panjang. Bahaya ketiga, kita bisa jatuh dalam rasa aman yang palsu. Jika kita berpikir bahwa kita sudah selamat hanya karena kita pernah berdoa menerima Yesus, tapi hidup kita tetap dalam dosa dan jauh dari Tuhan, itu sangat berbahaya. Yesus sendiri berkata dalam Matius 7 ayat 21, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Oleh karena itu, sobat pintu berkat, jangan tertipu oleh rasa aman palsu. Keselamatan sejati menghasilkan perubahan hidup. Kalau kita masih hidup sama seperti sebelum kita mengenal Tuhan, kita harus bertanya, apakah iman kita sungguh-sungguh hidup? Iman sejati bukan cuma di mulut, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahaya yang keempat, menghasilkan Kristen nominal. Akan ada banyak orang yang mengaku Kristen, tetapi tidak menunjukkan buah pertobatan. Matius 3 ayat 8. Hal ini menghasilkan generasi orang percaya yang tidak sungguh-sungguh mengikut Yesus. Jadi, apa yang kita harus lakukan? Jika iman bukan sekadar keputusan satu kali, bagaimana kita bisa hidup dalam iman yang sejati? Pertama, bangun hubungan yang hidup dengan Tuhan. Iman bukan hanya keputusan di masa lalu, tetapi hubungan yang terus berkembang. Baca firman Tuhan, berdoa, dan bersekutu dengan saudara seiman. Sama seperti hubungan dengan sahabat atau pasangan, hubungan dengan Tuhan juga butuh waktu dan usaha. Kedua, hidupi pertobatan setiap hari. Rasul Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 2, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Hidup Kristen adalah perjalanan transformasi yang harus kita jalani setiap hari. Tidak ada yang langsung sempurna, tetapi kita harus terus maju. Ketiga, jadilah murid yang terus bertumbuh. Iman harus bertumbuh, seperti pohon yang diberi air dan sinar matahari. Jangan puas hanya dengan iman yang statis, tetapi terus belajar, melayani, dan mengalami Tuhan dalam hidupmu. Bertumbuh itu butuh usaha. Keempat, bersikap rendah hati dan terbuka untuk dibentuk. Kita sering berpikir bahwa kita sudah cukup baik, bukan? Tapi sebenarnya kita masih jauh dari sempurna. Tuhan mau membentuk kita, mengoreksi kita, dan membawa kita kepada hidup yang lebih baik. Jangan menolak proses itu. Kelima, lakukan firman Tuhan dalam keseharian. Di dalam Yakobus 1 ayat 22, jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Iman sejati bukan hanya teori, tetapi juga tindakan nyata. Biarlah hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sobat Pintu Berkat, mulai sekarang, mari kita buang jauh-jauh pemikiran bahwa iman cukup sekali saja. Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk mengikut Yesus setiap hari. Kekristenan adalah perjalanan seumur hidup yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kamu setuju dengan ini, tulis di kolom komentar, "Aku mau bertumbuh dalam iman." Mari kita saling menguatkan dan menjadi murid Kristus yang sejati. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, jangan puas hanya dengan memulai, tetapi
hiduplah dalam iman yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.